Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel kedua atau hukum tentang pengelompokan gen secara bebas menyatakan bahwa jika dua individu berbeda yang memiliki dua sifat atau dua macam sifat atau lebih, maka penurunan sifat yang satu tidak tergantung kepada sifat yang lain. Contoh, jika ada individu yang memiliki genotip A besar A kecil, B besar B kecil, maka pasangan gen ini akan memisah. A besar berpisah dengan A kecil, B besar berpisah dengan B kecil. Setelah berpisah, maka gen tadi akan mengelompok secara bebas, sehingga akan dihasilkan A besar B besar, kemudian A besar B kecil, ini dia, kemudian A kecil B besar, kemudian A kecil B kecil. Maka dihasilkan gametnya adalah yang 4 macam ini. Nah, hukum kedua Mendel ini dijelaskan dengan persilangan dihibrid. Apakah yang dimaksud dengan persilangan dihibrid? Yaitu persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Contoh, sapi bertanduk pendek, berambut putih, disilangkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Jadi kalau kamu lihat soal ini, ada dua sifat beda, tanduk pendek dengan berambut putih disilangkan dengan tanduk panjang berambut hitam. Kemudian tumbuhan mangga berbuah besar, rasa masam, disilangkan dengan mangga berbuah kecil, rasa manis. Jadi besar masam disilangkan dengan kecil manis. Nah, sebagai contoh, Mendel melakukan percobaan dengan menyilangkan kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning, kemudian diberi lambang genotipnya B besar B besar K besar K besar, disilangkan dengan kacang kapri berbiji keriput berwarna hijau. Lambang genotipnya B kecil B kecil K kecil K kecil. Kemudian bagaimanakah perbandingan keturunan sampai F2? Maka dari hasil percobaan Mendel, induk pertamanya adalah kacang kapri berbiji bulat disilangkan dengan kacang kapri berbiji keriput berwarna hijau. Ternyata keturunan pertamanya 100% atau semuanya adalah kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning. Kemudian Mendel melanjutkan persilangannya, di mana F1 ini kemudian dijadikan sebagai P2 atau induk kedua. Maka F1 tadi menjadi induk jantan dan juga induk betina. Dari hasil percobaannya, maka diperoleh F2 seperti tabel berikut ini. Nah, kalau kamu lihat, ini berbiji bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, ini bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning. Maka kalau kita hitung jumlahnya, ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka yang berbiji bulat kuning itu ada 9. Kemudian ini bulat hijau, bulat hijau, bulat hijau. Yang bulat hijau ada 3. Kemudian yang keriput tetapi berwarna kuning ada 3, 1, 2, 3. Keriput kuning 3. Kemudian yang keriput tetapi berwarna hijau ada 1. Sehingga pada F2-nya diperoleh perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1.
Ini hasil percobaan yang dilakukan oleh Mendel. Nah, bagaimanakah cara membuat bagan persilangannya? Perhatikan layar berikut. Nah, untuk membuat bagan persilangan di hibrid dengan soal yang sama dengan percobaan yang dilakukan Mendel, maka pertama tentukan dulu induk pertamanya. Nah, induk pertamanya tentukan apa genotipnya. Nah, genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Ini genotipnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian penotip dari genotip ini adalah bulat kuning. Yang ini adalah keriput hijau. Langkah berikutnya tentukan gamet. Nah, untuk menentukan gamet pertama pisahkan dulu pasangan gennya. Berarti B besar ini kamu pisah, K besar kamu pisah. Setelah berpisah, maka kamu kelompokkan secara bebas. B besar, K besar, B besar, K besar, B besar, K besar, B besar, K besar. Karena lambangnya sama hurufnya, maka untuk gametnya cukup tulis satu saja, yaitu B besar, K besar. Nah, untuk induk betinanya B kecil pisahkan, K kecil pisahkan, kemudian kelompokkan. Maka kalau kita kelompokkan B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, karena hurufnya sama cukup tulis satu saja. Sehingga gamet jantannya B besar, K besar, gamet betinanya B kecil, K kecil. Nah, langkah selanjutnya tentukan F1-nya. Nah, untuk menentukan F1-nya, kembali kelompokkan gametnya. Kelompokkan. Nah, cara mengelompokkannya adalah gen yang sejenis kamu tuliskan secara berdampingan. Maka B besar, yang ini dia, kemudian B kecil, K besar, K kecil. Nah, inilah F1-nya, lambang genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian penotipnya adalah bulat kuning. Mengapa F1-nya 100% atau semuanya bulat kuning? Karena bulat ini bulat, lambangnya B besar, menunjukkan bersifat dominan. Kalau ada huruf B besar, maka tentu hasilnya akan bulat. Sama seperti yang ini. Maka B besar, B kecil, maka penotipnya bulat. Karena B kecilnya resesif atau dikalahkan. K besar, K kecil. Nah, K besar ini adalah kuning. K kecil keriput. Maaf, bukan keriput, hijau. K besar adalah hijau, maka warna hijau akan tertutupi, yang muncul adalah kuning. Sehingga fenotip F1-nya adalah bulat kuning. Kemudian bagaimana F2-nya? Untuk menentukan F2-nya, jadikan filial 1 atau F1 ini sebagai induk, baik induk jantan maupun induk betina. Nah, langkah berikutnya tentukan gamet. Jadi urutannya selalu induk, gamet, kemudian filial. Nah, untuk gamet sama, kita berpedoman kepada hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Pertama kita pisahkan pasangan gennya, kemudian pasangan gen ini akan mengelompok secara bebas dengan gen yang lain. Nah, untuk menentukan gametnya, perhatikan cara cepatnya. Nah, B besar ini kamu kelompokkan dengan K besar. Itu satu, berarti hasilnya B besar, K besar. Kemudian B besar, K kecil. Nah, ini dia. Kemudian setelah ini berpisah, B kecil, K besar. Ini dia. Kemudian B kecil, K kecil. Berarti gametnya ada 4 macam. Nah, untuk induk betina sama saja. Gametnya juga 4
macam. Nah, untuk mempermudah menentukan gamet, kamu boleh pakai cara ini. Nah, kalau dia bersifat heterozigot, maka kamu buat berurut ke bawah dulu, B besar, kemudian B kecil. Kemudian pasangkan atau kelompokkan masing-masing dengan K besar, K kecil. Ini dia, K besar, K kecil, ini juga K besar, K kecil. Sehingga diperoleh gametnya B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, itulah gametnya. Nah, langkah berikutnya, bagaimana dengan F2-nya? Untuk menentukan F2, untuk lebih mudah kita pakai seperti ini. Ya, papan catur. Ini gamet jantannya, yang ini adalah gamet betina. Jadi kamu buat tabel, maka ada 16 kotak. Nah, bagaimana cara menentukan genotipnya? Maka kelompokkan lagi gametnya secara bebas. Maka cara penulisannya, lihat, gabungkan antara gamet jantan dengan gamet betina. Kemudian pasangkan lambang gennya yang sama. Ini B besar, maka B besar, K besar ini. Nah, ini demikian juga. Kita ambil contoh nih, B besar. Nah, lihat sebelah sini gametnya B besar, K besar, K kecil. Ingat, aturan penulisan adalah huruf besar di sebelah kirinya. Nah, kemudian sampai dengan yang kotak 16, ini B kecil, ini juga B kecil, maka tulis B kecil, B kecil. Ini K kecil, ini K kecil, maka K kecil, K kecil. Maka diperoleh 16 genotipnya berdasarkan pasangan gametnya masing-masing. Kemudian, bagaimana untuk menentukan perbandingan genotip dan fenotipnya? Untuk lebih mudah, kamu buat centang pada kotak seperti ini. Nah, jadi pertama tuliskan dulu ada berapa macam, ya, ada berapa macam genotipnya. Nah, tentu ini dulu tulis kotak pertama ini B besar, K besar, K besar, ini terdapat pada kotak pertama. Nah, kemudian ada berapa macam yang genotipnya seperti ini? Maka kalau kamu perhatikan, yang sama dengan ini tidak ada, hanya yang terdapat pada kotak 1. Maka frekuensinya hanya 1. Kemudian lanjutkan lagi yang kotak kedua ini. Nah, B besar, K besar, K kecil yang ini. Nah, pada kotak berapa saja yang seperti ini? Ternyata pada kotak 2 dan kotak 5. Ini sama. Coba kamu perhatikan, sama. Berarti ada berapa dia frekuensinya? Ada 2. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil yang ketiga nih. Nah, ternyata dia samanya dengan kotak yang nomor 9. Ini sama persis. Ternyata dia kotak 3 dan 9, jumlahnya atau frekuensinya ada 2. Kemudian yang kotak keempat, B besar, B kecil, K besar, K kecil, dia berada pada kotak nomor 4. Nah, nomor 7, nomor 10, nomor 13. Berarti ini sama, 4, 7, 10, 13. Frekuensinya ada berapa nih? Ada 4. Kemudian yang ini tadi sudah, yang ada kelima nih. Nah, sekarang yang keenam. Nah, B besar, K kecil, K kecil. Dia ada pada kotak nomor 6. Adakah yang sama dengan kotak nomor 6? Ternyata tidak ada, hanya 1. Ini dia. Maka frekuensinya 1. Kemudian yang kotak nomor 8. Kenapa tidak kotak nomor 7? Karena sudah ada nih nomor 7. Yang belum ada adalah kotak 8. B besar, B kecil,
K kecil, kotak nomor 8. Ternyata dia sama dengan kotak nomor 14, berarti jumlahnya atau frekuensinya ada 2. Kemudian kotak berapa lagi yang belum nih? 10, berarti 11. Nih, B kecil, K besar, ternyata hanya ada pada kotak nomor 11. Kemudian kotak nomor 12. Ini B kecil, K besar, K kecil, dia berada pada kotak 12 dan 15. Berarti frekuensinya ada 2. Kemudian kotak nomor 16 hanya ada pada kotak nomor 16, jumlahnya 1. Nah, untuk memudahkan berarti yang berada pada garis diagonal ini masing-masing pasti hanya 1. Nah, yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan 9. Kemudian yang ini diagonalnya sama. Ini sama 8 sama dengan 14. 12 sama dengan 15. Itu untuk memudahkan saja. Sedangkan yang ini semuanya masing-masing hanya 1. Yang ini sama. Nah, itu untuk memudahkan mengingat. Nah, kalau kamu hitung pasti jumlahnya 16, cocok dengan jumlah kotaknya. Nah, kemudian bagaimana perbandingan fenotipnya atau yang warna atau sifat yang nampaknya? Maka B besar berarti bulat, K besar kuning berarti bulat kuning, berarti ini bulat kuning. Ini apa? B besar berarti bulat, K besar K kecilnya kalah berarti bulat kuning. Ini juga bulat kuning, ini juga bulat kuning. Ini bulat apa? Ini bulat K kecil ini hijau, berarti bulat hijau. Berarti jumlah yang bulat kuning itu hanya dari sini. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 berarti 9. Yang bulat hijau nih bulat hijau. 1 tambah 2 berarti 3. Keriput, nah B kecilnya kan keriput kuning, K besar nih kuning. Ini keriput kuning berarti jumlahnya 3. Nah, yang terakhir keriput hijau jumlahnya ada 1. Berarti macam fenotipnya hanya ada 4. Jadi fenotipnya ada 4 macam: bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Yang bulat kuning 9, bulat hijau 3, keriput kuning 3, keriput hijau 1. Nah, dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa perbandingan genotip F2-nya, nah ingat lagi bahwa genotip itu lambangnya adalah huruf. B besar, K besar ada 1. Nah, B besar, K kecil ada 2. Ini B besar, ini salah tulis ya. B kecil, K besar, ini ada 2. B besar, B kecil, kemudian K besar, K kecil, ada 4. Nah, yang ini ada 1, ini ada 2, ini ada 1, ini ada 2, dan B kecil, K kecil ada 1. Maka perbandingan genotip F2 pada persilangan di hibrid adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, untuk memudahkan mengingat, ingat saja 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Sekali lagi, memudahkan mengingat 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, kemudian bagaimana perbandingan fenotip pada F2? Nah, lihat tadi bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, keriput hijau ada 1. Sehingga
perbandingan fenotip persilangan di hibrid pada F2 adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, kemudian sebagai informasi tambahan, apa sih manfaat dari perbandingan ini? Nah, manfaat perbandingan ini dapat kamu gunakan untuk menghitung jika dalam persilangan misalnya dihasilkan 100 tanaman. Kalau ditanya berapakah yang bulat kuning, maka kamu pakailah perbandingan ini. Artinya 9 per seluruhnya berarti 9 per 16 dari 100. Kalau ditanya, kalau bulat hijau berapa kalau tanaman yang dihasilkan 100? Maka pakai perbandingan 3 per seluruhnya, 3 per 16. Nah, silakan Anda hitung. Kalau keriput hijau 1 dari berapa? 1 dari 16. Nah, itu manfaat atau guna dari perbandingan tersebut. Nah, sama dengan ketika kamu belajar persilangan monohibrid. Nah, kalau dia persilangan monohibrid dominan, perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Nah, berarti jumlahnya ada 4. Kemudian perbandingan fenotipnya adalah 3 banding 1. Nah, perbandingan itu nanti akan dapat kamu manfaatkan menghitung jumlah tanaman yang dihasilkan kalau pada persilangan itu sudah ditentukan berapa keturunan yang dihasilkan. Nah, untuk memantapkan pemahaman kamu tentang persilangan di hibrid, silakan kamu kerjakan latihan soal berikut ini dan nanti kamu kirimkan melalui Google Classroom setelah kamu foto hasilnya. Jadi silakan ikuti. Nah, latihannya, tanaman mangga berbuah manis besar, ini lambang genotipnya, disilangkan dengan tanaman mangga berbuah asam kecil, ini lambang genotipnya. Nah, yang ditanyakan berapa perbandingan genotip F2 perbandingan fenotip F2. Kemudian berapa persen tanaman yang berbuah manis besar yang homozigot. Nah, ini dalam istilah sudah kita pelajari. Kemudian berapa banyak kemungkinan tanaman yang bergenotip M besar M kecil, B besar B kecil pada F2. Nah, mudah-mudahan soal ini bisa kamu pahami dan mudah-mudahan bisa kamu kerjakan dengan baik. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kamu tetap semangat dan jaga kesehatan sehingga kita boleh bertemu pada pembelajaran berikutnya.